Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam suasana yang berbahagia untuk tolabul ilmi sekaligus juga untuk silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebenaran ini dan semoga dengannya Allah memasukkan kita ke dalam jannah-Nya. Bapak yang dirahmati Allah, kita kemarin sudah sampai halaman itu nih. Sekarang halaman 18. Oh ya. Sekarang halaman 18 hadis 27. Hadis 27 an Ibnu Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id Ibnu Abi Sa'id al-Khudri an-Nabi, dari bapaknya, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba, apabila menguap amok ahadukum, salah seorang dari kalian, fal yumsik, maka hendaklah memegang atau menahan ala fihi, atas mulutnya. Jadi mulutnya ditutup. Fa inna syaitana, karena sebenarnya syaitan ya dulu akan masuk. Nah, jadi ini perintah Nabi, apabila menguap hendaklah ditutupi atau ditahan dengan tangannya dengan menutup pada mulutnya. Dalam hal ini adalah satu etika yang diajarkan oleh Islam, bagaimana dalam masalah menguap saja kita diberi arahan oleh Nabi kita. Betapa ajaran Islam ini luar biasa ya. Dan memang seperti itu, kalau kita lihat ada orang angop dibiarkan begitu saja, ditambah suaranya yang besar, sangat tidak elok. Begitu juga di hadis selanjutnya, di situ juga hampir sama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muhtasa, menyukai orang yang bersin, wa yakrahu, dan tidak suka at-tasa'uba, menguap angok. Fa idza tasa'aba, maka apabila menguap ahadukum, salah seorang dari kalian, fa yardahu, maka hendaklah menahannya, mastata'a, semampunya, apa yang mampu. Wala yakul, dan janganlah mengatakan ha atau panjang ha. Ma'inama, karena sebenarnya tiada lain darikum, yang sebenarnya itu minasyaitoni, dari syaitan, yadhaku minhu, mentertawakan darinya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, idza atosa, apabila bersin, wa doa yadahu, dia letakkan tangannya,
hendaklah dia letakkan tangannya au baru atau lainnya ala fihi atas mulutnya, wa khafadha dan merendahkan au ghadha atau menahan dia dengannya sautahu suaranya. Jadi bersin itu hendaklah juga ditahan dengan tangan atau misalnya punya kacung sapu tangan, ditutupkan pada mulutnya dan suaranya direndahkan, ditahan. Nah, ini tentang menguap dan bersin, di mana di sini juga diperintahkan untuk berusaha ditahan, tidak diumbar, tidak malah dipol-polke, akhirnya waktu menguap tidak bisa kembali. Itu aja loh, nggak bisa kembali dalam kondisi mulutnya terbuka, mesti dibawa ke rumah sakit. Saya nggak bisa bayangkan apa kemudian dia berisyarat, karena kan ngomong juga cuma hahaha misalnya kan gitu ya. Itu ada, dan itu diberitakan di koran itu malah perempuan anggap reso bayi, akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Ada engsel di rahangnya itu sampai mencuri apa. Nah, maka kita dituntutkan untuk menahan sebisa mungkin. Nah, ini dalam soal menahan. Kemudian juga dalam soal berdoanya ini ya, di hadis 29 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza atasa, apabila bersin ahadukum, salah seorang dari kalian, fal yakul, maka hendaklah mengatakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Wal yakul lahu akhu, dan hendaklah mengucapkan lahu untuknya, akhuhu saudaranya, au sahibuhu atau temannya, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, membelas kasihanmu. Fa idza qala, maka apabila dia berkata lahu untuknya yarhamukallah, fal yakul, maka hendaklah dia mengatakan, dia yang bersin tadi, yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaanmu. Nah, di sini juga dituntunkan untuk dalam kondisi bersin yang diucapkan juga satu doa, satu kebaikan. Dan tidak berhenti pada orang itu saja, tapi juga temannya yang mengetahui, mendengar ucapan itu, hendaklah mendoakan yarhamukallah, terus dibalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, betapa yang pertama ya, sopan santun untuk dirinya sendiri, yang kedua juga menunjukkan perhatian kepada saudaranya, memperhatikan kebaikan nasib dari saudaranya, sangat diperhatikan dalam Islam ini. Dan juga yang ketiga adalah ingat kepada Allah. Nah, ini sudah banyak sekali pelajaran. Pertama tentang sopan santunnya itu, yang kedua perhatian pada saudaranya, yang ketiga selalu ingat kepada Allah. Sehingga kehidupan setiap muslim itu saya tidak jauh dari hal-hal kebaikan-kebaikan, isinya kebaikan seperti itu. Juga saling memperhatikan pada sesama saudaranya ya.
tidak semacam egois mikir dirinya sendiri, memperhatikan pada saudaranya. Sebaliknya kalau di luar sana bukan ajaran Islam ya, itu kita lihat betapa ego masing-masing orang-orang itu selalu mementingkan dirinya sendiri. Bahkan orang yang dalam kondisi membutuhkan sekalipun ya, sangat membutuhkan, kemudian yang lain juga membutuhkan, itu kadang malah tidak bisa berpikir bahwa seharusnya saling kerjasama, saling menolong, tapi yang dipikirkan adalah egonya masing-masing. Itu sering terjadi begitu. Contohnya aja ini ya, seperti yang kita jalani hari-hari ini dalam memilih pemimpin. Kita lihat bagaimana ego manusia berseliweran di sekitar kita itu. Setiap ada pemilihan gini yang ditanyakan bukan bagaimana program-program pemimpinnya, tapi dari orang blokir orang. Jadi yang dipikirkan itu dirinya sendiri, hanya sebatas sekian puluh atau sekian ratus ribu, sudah itu saja. Dan padahal yang dipilih ya seperti itu. Nah, ini menunjukkan betapa ego manusia itu menutup akal sehat mereka. Kalah sama ini, kalah sama kerbau Afrika. Itu saya kadang melihat video yang dibuat oleh orang-orang yang jadi wisatawan di Afrika, merekam perburuan singa mencari mangsanya, itu ternyata banyak pelajaran di sana ya. Kerbau itu kadang-kadang bisa juga memperhatikan saudaranya. Ketika sudah menerkam teman mereka itu dikeroyok, singanya akhirnya kalah. Itu kalau sekarang kita punya saudara di Rempang diperlakukan seperti itu, di Wadas Lintang diperlakukan seperti itu, di Kanjuruhan diperlakukan seperti itu kok tidak bisa membukakan mata. Tetap yang dipikirkan orang lope ora, kalah sama kerbau Afrika itu lagi. Kerbau aja bisa mikir, poki singoki yang diteknik giliran ya awake dhewe ya diburuk gitu. Akhirnya bersatu padu untuk melawan singa itu. Tapi kalau urusan kono perasaan ngurusi urusan wong ya sing penting kayak dhewe iki bisa mangan suket ora. Ya akhirnya malah kalah sama kerbau lagi. Kita manusia kok seperti itu. Jadi seharusnya tidak berpikir hanya ego kita sendiri. Yang penting sekarang saya bisa makan apa, nah ini berpemikiran egois itu. Nah begitu juga kita dilatih, dididik dalam ajaran Islam ini. Kepada saudaranya bersin didoakan, saudaranya sakit dikunjungi, dibesuk, didoakan, saudaranya membutuhkan diberi pertolongan. Sehingga kalau kita suka menolong, pasti Allah bukakan hati orang lain itu juga mudah menolongnya. Makanya itu ada hadisnya, Inna wa fi aunil abdi maka na'atu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah itu selalu menolong hamba yang hamba itu dalam kondisi selagi dia masih menolong saudaranya. Kalau seseorang gemar menolong, asal dia mampu berusaha menolong saudaranya, sehingga akhirnya di sana sini karena dikenal suka menolong, maka hati orang itu juga, orang banyak itu terbuka untuk selalu berusaha menolong dia. Di mana-mana mudah ditolong oleh orang. Nah, di mana-mana mudah ditolong orang itu sebenarnya bentuk dari innallaha fi aunil abdi.
Allah itu selalu dalam kondisi menolong hambanya. Nah ini konsep ini harus selalu disampaikan atau disadarkan kepada umat Islam, masyarakat sekeliling kita ini. Jangan sampai hanya berpikir untuk kepentingannya sendiri. Nah, kita diajari jamaah, diajari ada imam, ada makmum bersama-sama, termasuk dalam menghadapi segala persoalan hidup kita. Nah, kita diajari individualis, sekuler, itu bukan seperti itu. Nah itu padahal tujuan mereka memecah belah umat Islam itu caranya gitu, menanamkan sifat individualis. Orang yang penting keasasinya sendiri, tapi mengabaikan kewajibannya. Nah itu tentang nanti ya, bersin dan menguap. Mari kita lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung. Hadis 30. An Humaidi bin Abdurrahman anna bahwasanya Abu Hurairah wa Abu Sa'idin dan Abu Sa'id akhbarohu, keduanya mengabarinya. Jadi riwayatnya dari dua sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Karena bahwasanya Rasulullah SAW roha melihat mukhomatan, ludah fiha itil masjid, di dinding masjid. Nabi melihat ada ludah di dinding masjid. Fatanawala, maka beliau mengambil. Fatanawala, maka mengambil Rasulullah SAW hasotan, kerikil. Fahattaha, maka menggosoknya. Jadi menggosok ludah tadi untuk dibersihkan. Sumakola kemudian bersabda, idza tanakhoma, apabila meludah ahadukum, salah seorang dari kalian, fala yatanakhom, maka janganlah meludah kibala wajhihi, ke arah wajahnya, maksudnya ke arah depannya. Wala an yaminihi, dan jangan ke arah kanannya. Wal yaksuk, dan hendaklah meludah an yasarihi, ke arah kirinya. Atau tahta, di bawah qadamihil yusra, telapak kaki yang kiri. Nah ini etika lagi ya, etiket sopan santun meludah di masjid. Di zaman dulu masjidnya belum ada lantai atau rame. Kalau rame sekarang ya disenangi wong akeh. Nah, kalau dulu kan masih tanah ya. Ini sehingga mau tidak mau, jika seseorang harus meludah, diajari oleh Nabi seperti ini. Kamu jangan ke arah depan atau kanan. Nah, karena kan sedang menghadap Allah, sedang bermunajat kepada Allah, tiba-tiba kondisi tidak memungkinkan harus meludah. Ya kamu sebelah kiri atau bawah. Kiri kalau pas jamaah sok rapat ya ojo. Padahal sing kiwa sing kosong. Nah, jadi ini maksudnya ini waktu sholat sendirian. Nah, dia harus sebelah kiri atau kiri bawah. Nah, ini menunjukkan waktu Nabi membersihkan ludah itu kemungkinan di arah depan ya. Jadi kalau ini soft ini terus dinding depan gitu. Kan kemudian kan Nabi kalau ludah jangan di arah depan atau arah kanan. Nah, jadi hendaklah di sebelah kirinya atau bawah. Sedangkan sekarang di zaman modern tentu kita bisa mengantisipasi masalah ini lebih jauh. Sudah ada banyak apa itu
sapu tangan atau tisu ya, atau yang lainnya, atau mungkin di sini kan ada toilet, ada wastafel dan sebagainya. Kalau zaman dulu itu kan Masjid Nabawi itu masih kanan kiri baru dinding saja tidak penuh berdiri ke atas ya. Di atasnya dikasih atap pelepak kurma itu, sehingga kalau hujan masih tempias ya, kalau bahasa kita ini masih bocor-bocor, sehingga orang sujud pun sering dijahinya terkena basah-basah tanah air itu. Nah itu awal-awal dulu zaman pertama kali didirikannya Masjid Nabawi. Maka ketika menghadap pada Allah dalam soal meludah pun diatur seperti ini. Nah, bahwa yang dirahmati Allah itu semua, kalau ini secara istilah ilmu psikologi kesopanan itu kan ada etiket, ada etika. Etiket itu ini tadi seperti meludah seperti ini, bersih seperti ini, menguap seperti itu. Nah, itu etiket ya. Etiket itu dibangun menjadi sebuah etika. Jadi etika itu sebuah bangunan yang berisi etiket. Nah, atau kalau bahasa hadis ini khisolullah ya, kalau di kemarin ada bab al-fitrah itu khisolullah. Khisolnya itu etiket. Nah, tapi walaupun kita menjalani sopan santun yang kecil-kecil ini, etiket ini, jangan lupa etika utamanya. Bangunan utamanya itu semua dibangun untuk etika yang utama adalah apa? Adalah menghormat sopan santun kepada Rabb, ya, zat pencipta kita ini, zat yang memberi rezeki pada kita ini. Jadi semua itu dilakukan karena kita taat kepada Nabi, karena kita mencontoh sunnah Nabi. Nah itu juga karena cinta kepada Allah, karena taat kepada Allah. Jadi ujung-ujungnya itu sampai sana. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang non-muslim, atau mungkin orang juga Islam tapi belum sampai imannya, sehingga boleh jadi mereka juga membangun etiket ini, tapi kanal terakhirnya itu bukan karena Allah, bukan karena taat pada Allah. Nah itu juga akhirnya berbeda nanti. Contoh nih ya, contoh kita hormat, sopan, berbakti pada kedua orang tua. Itu kan etika utamanya itu karena taat pada Allah, bukan berhenti pada orang tua. Dulu saya pernah contohkan ya, ada seorang anak yang taat bakti pada orang tuanya luar biasa, dipanggil di segala waktu langsung datang siap sindiko dahulu. Tapi orang tua ini sampai ketika waktu opnam di rumah sakit dijaga oleh anaknya ini tadi yang sangat sayang pada ibunya itu. Kalau subuh yang nolak dibuka kan jam sholat, padahal si anak itu sangat taat sekali. Tapi ibunya ini sedih. Wah ini kalau sedih ini anak ini jangan pun pas. Kalau saya sangat membutuhkan pasti dipanggil setiap saat. Sangat setia sekali pada ibunya. Tapi kok sholat subuh itu setelah bayang gerak juga semua terus. Nah menunjukkan etika dia kepada Allah belum terbangun dengan baik. Nah itu jadi etiket ini harus dibangun atas dasar kesadaran bahwa ini adalah perintah Allah, bahwa ini adalah bersumber dari Allah. Nah
Kalau sudah bisa seperti itu, maka menghadapi, melihat fenomena peristiwa keseharian itu, nanti ujung-ujungnya setiap orang beriman selalu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menilai sesuatu sebenarnya ini bagaimana? Nah, itu menimbangnya dengan Al-Quran, menimbangnya dengan perintah Allah, larangan Allah, seperti itu. Tidak berdasarkan etika yang menjadi standar manusia kebanyakan, tapi ternyata tidak ingat pada Allah, tidak mengembalikan pada Allah, bukan seperti itu. Baiklah, ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan bab 5. Judul babnya kemarin adalah tentang hal ittiba, mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini contoh-contoh sunnah-sunnah yang dalam kehidupan dia yang sederhana, yang kecil-kecil, tapi sekali lagi kita niatkan itu semua karena cinta kita pada Rasul, cinta kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, taat kita kepada Allah. Ada satu kisah menarik juga ini ya. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar itu sangat teliti sekali, sangat gemar sekali mengikuti sunnah Nabi. Bahkan beliau pernah pergi bersama Nabi, di situ berhenti di satu tempat untuk buang air ya. Nah itu di saat yang lain, suatu saat lewat di situ, Ibnu Umar ini juga berhenti di situ untuk buang air di situ, walaupun sebenarnya tidak punya rasa, tidak kebelet ya, untuk buang air, tapi dia berusaha di sini. Waktu ditanya kenapa, karena saya ingat dan ingin melakukan apa yang telah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu betapa beliau sangat telitinya kepada sunnah Nabi. Nah itu adalah bab tentang ittiba. Anak-anak kita seharusnya juga dididik, diajari untuk selalu berittiba pada kehidupan pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin ada yang akan ditanyakan masalah ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu ya. Bab oke. Ya, kalau ini secara spesifik waktu sholat ya. Kalau di luar sholat tentu menyesuaikan kondisi keadaan, tidak terikat seperti ini, kanan kiri, bawah dan depan. Hal ini karena khusus sholat kan menghadap pada Allah. Ada yang lain? Dan Rasulullah ketika mengucapkan mandul, akhirnya sahabat bertanya, apakah mandul itu orang tua yang tidak punya anak? Kok bukan? Orang yang mandul itu adalah orang tua yang gagal terhadap anaknya yang tidak bisa berapa, tidak bisa berdoa, termasuk tadi sholat yang tertangguh. Ya, itu berarti apa yang diterangkan Nabi itu yang sering kita sebut sebagai hafal majas ya, hafal majas atau ungkapan. Yang dimaksud oleh Nabi dengan orang yang mandul adalah secara hakikat seperti itu. Seperti Nabi pernah mengatakan, tahukah kamu orang yang kuat? Siapakah orang yang kuat? Nah, orang yang kuat itu orang yang bukanlah orang yang jago gulat, menang gulat, bukan. Ya, yang bisa menahan. Nah, sehingga di situ sebuah kata bisa mempunyai dua arti. Yang pertama arti letterlock, ya istilah kita ya. Maknawi, Nah, secara maknawi,
secara letterlek, dan arti secara majas, secara hakiki atau majas itu meminjam kata itu, tapi justru untuk menjelaskan makna yang lain yang menggunakan kata yang letterlek tadi. Kuat yang dimaksud dalam ajaran Nabi itu adalah yang mampu menahan hawa nafsu. Mandul yang dimaksud dalam masalah agama ini adalah yang tadi tidak bisa menjiwakan kepada tidak bisa mendidik anaknya, gagal mendidik anaknya. Nah, kalau kita menerapkan dalam kehidupan kita, ya kita mengatakan orang yang tidak punya anak mandul itu salah letterlek. Tapi ketika kita memberikan nasihat, janganlah kita menjadi orang-orang yang mandul, nah itu bisa dengan itu tadi ya, menjelaskan kata pinjaman. Kata pinjaman. Sampai ada yang lain? Kalau saja kita lanjutkan ke bab selanjutnya, bab 6. Bab tahiyatu, penghormatan. Kalau Allah Azza wa Jalla, berkalam Allah yang Maha Esa yang Maha Tinggi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyitum, dan apabila kamu dihormati, diberi salam kehormatan, ditahiyatin dengan satu kehormatan, fahayu, maka berilah atau balaslah dengan kata kehormatan, bi'ahsana, dengan yang lebih baik, minha, darinya, hauduha, atau kembalikanlah atau sepadan. Inna Allah, sesungguhnya Allah, karena adalah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hasiban, memperhitungkan. Nah, ini ternyata masalah ini pun masuk ke dalam Al-Quran. Berarti ini hal yang penting ya. Hanya sekedar mengucapkan salam penghormatan ternyata sangat diperhatikan, diabadikan dalam Al-Quran. Apabila kalian diberi satu penghormatan, salam penghormatan, hendaklah membalas dengan baik. Ini satu sisi juga sebagai sebuah etika, tapi di sisi lain juga mengandung doa-doa ya. Sehingga juga kembali kepada Allah, ingat kepada Allah juga. Nah, huyitum ini pada prakteknya adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau yang paling pendek adalah Assalamualaikum, sebagaimana dalam hadis di halaman selanjutnya yang 32 ini. Nah, Assalamualaikum, nah itu kunci itu bitahiyati. Fahayu biasa namanya dibalas dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah itu berarti ada tambahan warahmatullah atau warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau puji itu kalian diberi penghormatannya itu lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dua, nah itu dijawab yang sepadan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari segi etikanya adalah seperti itu, dibalas, berusaha membalas dengan sepadan atau bahkan lebih baik. Sedangkan isinya adalah mendoakan keselamatan, belas kasih dari Allah. Nah, sehingga kembali kepada Allah lagi ya, ingat pada Allah, berharap pada Allah, juga memperhatikan kepada temannya, kepada sahabatnya, seperti yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, di sini inna Allah kana ala kulli syai'in hasiba.
Allah itu segala hal dihitung dengan tepat, dengan akurat. Bahkan cenderung kalau itu kebaikan, membalas dengan kebaikan itu dilebihi, dilipat gandakan. Tapi kalau menghitung dosa-dosa tidak dilipat gandakan. Nah, cukup sekali. Bahkan ada yang berniat, memiliki niat buruk, itu sebelum dilaksanakan belum diberi sanksi, diberi dosa. Sebaliknya kalau orang berniat kebaikan, niatannya itu sendiri sudah dihitung, dibalas dengan kebaikan. Nah itu ala kulli syai'in hasib. Sehingga jangan sampai kalau dalam riwayat itu ada disebutkan 2 orang bodoh berbincang-bincang. Nah itu disebut sebagai orang jahil, ya, bodoh. Karena apa? Ternyata bincang-bincang mereka itu begini. Ini kalau masalah sepele kayak gini paling orang ya bisa tahu, tidak memperhitungkan. Seolah-olah orang itu hanya memperhatikan, mengamati, menghitung yang penting-penting, yang besar-besar. Sehingga kemudian mereka berdua ini ngomong-ngomong dengan omong-omong yang seolah-olah sepele, ringan. Terus akhirnya itu dibukakan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, itu disebut orang bodoh. Maka juga kita ada orang-orang yang masih belum masuk imannya itu. Orang itu kan gini ya, korupsi atau rampok seolah-olah yakin betul kalau rampok itu diketahui oleh Allah, terus nanti beri hukuman yang setimpal. Tapi misalnya pinjam dari temennya tanpa ngomong apa gosok ya, terus diresit, mau 10 hewan kasih resit yang ngomong, baru terus lali. Setelah itu malah tidak dikembalikan, seolah-olah itu ringan atau seolah itu sepele. Nah itu sama aja. Akhirnya justru ke hati orang itu, ya, kepada keimanan orang itu, mudah-mudah masalah dianggap sepele, tapi sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak yakin betul bahwa Allah itu maha mengawasi, maha tahu. Atau hutang pada temannya. Nah, seolah-olah wis koncone dhewe tur yo ora sepiro. Nah, akhirnya mengabaikan. Nah, padahal kalau itu berangkat dari keyakinannya seolah tadi seperti Allah itu tidak responsif terhadap masalah itu salah besar. Kalau manusia mungkin bisa dibutuhkan, ya. Dulu terus pokoknya rekon sekian, salah penggelembungan paling mau berapa persen, paling mau berapa persen, itu kan cepat. Makanya di dalam Al-Mutaffifin itu kan wailul lil mutaffifin. Siapa Al-Mutaffifin? Mutaffif, orang yang curang. Idza qalu ala nasiyas taubun wa idza qaluhum awazaluhum yuhsirun. Jika minta ditimbangkan, minta sempurna, tapi kalau menjual, menakar, menimbang, yuhsirun, mengurangi itu mengurangi sedikit, bukan kok beli 10 kilo menguranginya sekilo, nggak ketok banget. Mengurangi kan sedikit. Walaupun menguranginya sedikit, itu kata Allah, well itu neraka well. Artinya itu urusan besar. Bahkan Allah katakan itu ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apa dia tidak menyangka, dia tidak yakin bahwa akan dibangkitkan? Loh, berarti masalah-masalah yang cuma 1 gram, 1 mililiter
yang diambil dari setiap orang yang beli itu besok waktu dapat yang pasar akan ditanya oleh orang. Ala ya mulai ke anak rumah musuh. Apalagi penggelembungan suaranya 1,5 juta. Entek-entekan. Nah, maka Allah itu hasiban, sangat memperhitungkan masalah itu. Semua tepat, semua presisi, semua dihitung, direkam sesuai apa saja. Baik, kita lanjutkan hadis 31. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga ridhonya Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, khalaqallahu Adam. Allah telah menciptakan Nabi Adam ala suratihi, atas bentuknya, bentuk badannya. Tuluhu, panjangnya tingginya ya, maksudnya tingginya situna ziroan, 60 ziro, 60 hasta. Satu ziro itu ada 1 meter apa enggak ya? Setengah meter. Kalau setengah meter berarti ini 30 meter ini ya. Falamma khalaqahu, maka tatkala Allah telah menciptakannya, qala, Allah berkalam, idhab, pergilah, fasalim, maka berilah salam, ala ulaikan nafar, atas ulaikan nafar, kelompok itu, rombongan itu, minal malaikat, dari malaikat, julusun, yang sedang duduk-duduk. Nah itu malaikat itu yang sedang duduk di sana, kamu beri salam. Fastami, maka dengarkanlah ma apa yang yuhayyunaka, mereka jawab dari salammu tadi, mereka menghormatimu. Fa'inaha, maka sesungguhnya jawaban tadi itu adalah tahiyatuka, salammu, wa tahiyatu, caranya Allah ngajarin Nabi Adam, kau salam. Nah, jawaban mereka itu nanti akan jadi salam, ucapan salam untuk anak turunmu, Bani Adam. Faqala, maka Nabi Adam berkata, Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Faqalu, maka para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan atasmu dan belas kasih-Mu. Fazadu, maka mereka para malaikat menambahinya warahmatullahi. Nah ini akhirnya jadi salam untuk umat Islam hingga akhir zaman ya. Cuma di situ diajari Nabi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Fakullu, maka setiap orang man yadkhul jannata, yang masuk ke jannah, itu ala surati Adam, atas bentuk dari Nabi Adam. Maksudnya di situ orang yang besok masuk ke dalam jannah itu fisiknya itu ya tadi seperti itu, tingginya 30 meter. Jadi tidak ada yang jebol aja, itu ganteng-ganteng. Falam yazalil khalqu, maka tidak intinya manusia, al-khalqu ciptaan manusia itu yang khusyuk berkurang ba'du sesudah itu, hatalan sampai sekarang, berkurang tingginya maksudnya ya. Jadi secara temurun-temurun itu, secara turun-temurun Bani Adam ini tingginya berkurang itu sampai seperti kita sekarang.
Saya itu pernah melihat di laporan-laporan yang mempelajari tentang kromosom manusia ini, yang kemudian nggak tahu metodenya bagaimana, semacam menyusuri usia fosil itu, tapi itu merunut genetika. Itu orang dari genetika yang ada ini, informasi dari genetika kromosom yang ada itu kalau dirunut itu ketemunya itu sekitar 270.000 tahun yang lalu dari masa sekarang. Jadi misalnya itu benar, ya. Itu kan ilmiah, jadi bisa benar bisa salah. Kita kalau masalah seperti itu tidak serta-merta menolak, tapi juga tidak serta-merta menerima. Seperti Israeliat itu, cerita Israel itu. Kadang ilmu manusia itu belakangan bisa terbukti, bisa dicari. Seandainya betul 270 tahun yang lalu jarak kita dengan Nabi Adam, ya bisa kita lihat zaman sejarah saja itu belum prasejarah ya, zaman sejarah saja itu dimulainya sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun sebelum Masehi, sekitar zaman Mesir dan Mesopotamia. Terus itu dikatakan sebagai zaman sejarah, baru katakanlah berarti 5.000 tahun yang lalu. Nah, kalau prasejarah berarti sampai hampir 300.000 tahun. Kemudian ada fakta menarik ya, yang ditemukan fosil-fosil yang mereka sebut manusia purba. Kalau kita nyebutnya bukan manusia purba, itu perlu keras semua. Nah, sebelum Nabi Adam kan tidak ada manusia pertama ya Nabi Adam. Kalau orang modern nyebutnya Homo sapiens. Homo sapiens inilah Nabi Adam. Nah, sebelum Homo sapiens itu ada, kalau di Jawa ada Zoroastrian dan seterusnya itu. Nah, itu ada Neanderthal di Eropa itu. Neanderthal itu dikatakan manusia purba termuda sebelum Homo sapiens. Itu fosilnya 300.000 tahun yang lalu. Nah, setelah itu baru zamannya Nabi Adam. Nabi Adam, manusia modern. Nah, kalau usianya sekitar hampir 300.000 tahun yang lalu, panjangnya atau tingginya 30 meter ya. Nah, itu bertahap. Dan sampai sekarang akhirnya jadi lebih pendek lagi, berkurang. Usia juga begitu. Umur umat terakhir umat Nabi Muhammad SAW ini sekitar hanya 60-an tahun. Kalau menurut runut 5.000 tahun yang lalu, itu misalnya ini hanya ya kita kira ya. Lihat dari makamnya Nabi Musa, Nabi Harun itu kan panjangnya juga nggak begitu tinggi ya. Berarti kan rentang ketika Nabi Adam sampai sekarang turunnya badannya drastis sekali gitu kan. Begini, Nabi Musa ya, itu masih masa sejarah, belum prasejarah. Ya. Ya, kalau bandingannya kan malah logis dong. Kenapa logis? Coba, ya drastis logisnya gini. Masa Nabi Ibrahim itu kan masa masih sejarah, jadi Mesopotamia. Nah, sebelum itu Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini yang lama. Mungkin kalau Nabi Nuh juga puluhan ribu tahun. Tapi semenjak Nabi Ibrahim sampai kita, itu sebenarnya nggak begitu jauh, masih dalam 5.000-an tahun. Bahkan kota tertua di Jericho itu Palestina sekarang.
itu ditemukan 9.000 tahun sebelum Masehi. Berarti dari kita itu 9.000 tahun yang lalu. Itu kota tertua. Sudah ada komunitas. Ya. Nah, berarti kan memang lama sekali ya, ratusan ribu tahun yang lalu kok. Cuma memang setelah itu, dan ini fakta menariknya ini yang disebutkan para ilmuwan itu kan zamannya tadi Neanderthal yang termuda itu belum ada peternakan dan pertanian. Mereka nggak bisa ya. Nah, Homo sapiens ini bisa. Nah, itu Bani Adam, itu manusia. Itu sekitar 270-an tahun lebih. Tapi tadi tingginya sampai 30 meter. Kalau semenjak Nabi Ibrahim itu sebenarnya dekat dengan kita, nggak sampai 5.000 tahun. Ada yang lain? Ini yang kedua ini. Yeah. Di setiap jamuan itu kan biasanya kadang-kadang ada masalah penampi itu ya. Kadang-kadang sang patah itu mengatakan titip salam dari yang untuk ganti atau pihak manten kepada yang nerima. Yang ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus jawab lagi. Itu apakah seperti itu juga perlu itu? Karena ya jane ya ora titip jane ya. Iya guru lambe-lambe ini apa ya? Bunga kata. Benar kalau salam sekali kan jelas sebenarnya cukup waktu semuanya. Ya sebenarnya saya sendiri juga setuju dengan pendapat jenengan tadi. Artinya bahwa itu hanya sekedar simbol-simbol yang dibuat manusia saja. Sebenarnya kalau zaman Nabi kan juga enggak seperti itu. Ya sama seperti sekarang ini. Mari kita mulai acara kita dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillah. Karena zaman Nabi juga enggak ada ya. Jadi tambahan-tambahan kita sendiri. Kalau misalnya itu nggak ada ya nggak masalah. Malah kalau ada kemudian ada yang menyalahi syariat, itu yang harus hati-hati. Kalau gitu ada yang lain. Nah, jadi kita lanjutkan dulu. Ini tadi tentang kalau Ustaz Ahmad Salim kita itu kan menghitungnya dan tahu dasarnya dari mana, saya sudah cari di mana. Jadi kalau Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 600 tahun dan Nabi Isa dan Nabi Musa itu 2 kali, jadi 1.200 tahun. Jadi Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu 1.600 tahun. Kemudian Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim 2 kalinya 1.200. Jadi kalau Nabi Musa dan Nabi Isa itu kan 1.200 tahun 2 kalinya. Kemudian Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu 2 kalinya 1.200. Jadi 3.200. Nah, kemudian Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim itu ya jumlahkan itu dasarnya 4.400. Dan Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Kalau yang saya tahu dari literatur sejarah, kalau Nabi Isa itu dari segi sejarah tercatat dengan baik, artinya sekitar 0 Masehi, sekitar 33 Masehi itu dia diangkat. Tapi sebelum itu sejarah itu agak berbeda-beda. Zaman Nabi Musa itu ada yang memperkirakan sekitar 1250 Masehi, ada yang 1450-an Masehi. Itu orang Barat sendiri ada yang meneliti mencoba, karena dari background dia sebagai orang Kristen ya, yang juga mempelajari Musa, Moses, dia juga. Itu tanda-tanda yang dia dapatkan kalau Musa yang dimaksud dalam, kalau dia kan asalnya Bible, itu Nabi Musa itu 1250 tadi, 1200 tadi ya. Itu adalah Ramses II, Fir'aunnya Ramses. Padahal Ramses itu dalam prasasti-prasasti yang ditemukan, dia itu usianya 60 tahun, berkuasanya 60 tahun, lama sekali.
dan tidak ada gejolak-gejolak seperti menghadapi Nabi Musa. Yang lebih dekat itu zamannya Ahmose. Makanya dari segi itu kan Ahmose itu tertulis dalam prasastinya itu yang hieroglif apa ya, yang hieroglif. Nah dia menduga Ahmose kalau bahasa sana, bahasa asli sana itu itu saudaranya Mose Musa. Ada satu Firaun namanya Ahmose, itu 1450 sebelum Masehi. Dan itu dia juga mengamati peristiwa besar yang terjadi di zaman Ahmose. Itu adalah seperti Sumenel berubah jadi merah, darah, dan sebagainya. Nah dia sebutkan itu fakta. Alhasil gini ya, bahwa tahun-tahun itu bisa saja berubah, tapi caranya sendiri. Kalau saya sendiri lebih memilih dalam menanggapi tahun-tahun sejarah itu lebih ke tidak menentukan bahwa ini sekian, lebih saya lebih safe kok perkiraan sekian. Saya makanya seperti Allah mengajari kita dalam masalah Al-Kahfi itu jumlah kemudanya berapa? Ada beda-beda kan? Tapi apakah Allah tidak tahu? Tahu, Allah langsung nyebut dalam Quran sekian gitu ya bisa. Tapi tidak, karena apa? Karena substansi dari kisah itu bukan jumlah, bukan bilangan, tapi pelajarannya itu, keimanannya itu. Nah begitu juga perkiraan Nabi Musa itu sekitar itu, ada yang nyebut tadi 1200. Kalau 1200 sebelum Masehi itu zamannya Ramses. Kalau 1400 sebelum Masehi itu zamannya Ahmose. Dan itu ahli membaginya kan gini. Mesir itu kerajaan tua, kerajaan tengah, dan kerajaan baru. Nah, perpindahannya itu adalah disebut sebagai intermediate. Jadi kerajaan baru, kerajaan lama, kerajaan tengah itu ada intermediate. Apa itu intermediate? Masa sekitar sekian puluh tahun atau seratusan tahun atau bahkan mungkin sampai 200 tahun yang tidak ada Fir'aun yang betul-betul berkuasa. Yang berkuasa itu adalah penguasa-penguasa daerah. Nah, itu ternyata hampir bertepatan dengan zamannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tidak ada Fir'aun yang betul-betul berkuasa. Itu masa intermediate. Nah setelah masa intermediate itu tadi Ahmose tadi. Nah kalau dilihat dari kondisinya seperti ini, boleh jadi lebih tepat yang 1450 tahun sebelum Masehi. Itu contoh satu. Nabi Ibrahim juga, Nabi Ibrahim itu sekitar 2000 sebelum Masehi. Ada yang lebih itu langsung menyebut 1978 sebelum Masehi. Itu cerita Babylon dengan mantap 1978 sebelum Masehi. Ya kalau menurut saya itu lebih baik perkiraan saja ya. Kita juga nggak tahu apakah itu di zaman Hammurabi atau zaman Purnamu ya. Sehingga kita dengarnya kan Namrud. Kalau di prasasti-prasasti sejarah yang ditemukan tidak ada kata Namrud, tidak ada. Nah sehingga itu juga kita perkiraan saja. Kira-kira apa nih? Apalagi sebelum itu Nabi Nuh, sehingga kalau ada ditemukan kapal Nabi Nuh, itu kita anggapnya meresponnya ringan saja. Ini mungkin ada tambahan aja. Dalam surat Al-Insan itu kan yang artinya bukanlah telah datang atas manusia satu waktu dari masa perjanjian ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ini menurut tafsir Kiai Arkanuddin itu memang belum ada banyak diciptakan manusia, tapi sifatnya itu masih dua. Nah, menurut Allah ini Adam itu manusia pertama yang dikasih akal oleh Allah. Jadi membedakan antara mereka.
Jadi untuk ayat yang pertama surat An-Nisa itu menggarisbawahi bahwa Adam adalah manusia pertama yang Allah berikan akal padanya. Kalau masa yang belum ada itu hubungannya Dan dengan ini Allah memberikan ini seperti manusia berbahaya loh. Itu kita sebut manusia apa bukan? Karena mereka juga bukan manusia, manusia bukan manusia. Gitu. Jadi dengan ayat ini Allah memberikan garis. Menurut tafsirnya itu Kiai Hasanuddin, manusia Adam adalah yang pertama kali diberi akal oleh Allah. Jadi membedakan antara manusia dan binatang. ya itu bisa saja nanti kita buka tafsirnya dari berbagai kitab tafsir juga ya. Yang jelas memang itu untuk mengingatkan ya, kepada kita bahwa dulu kita tidak ada sampai sekarang bisa seperti ini dan besok juga tidak ada lagi. Itu saya malah ingat kata-kata Soekarno, kita itu hanya satu debu dari rentetan zaman. Jadi satu titik kecil sekali. Kalau itu sebuah zaman yang digelar oleh Allah sejak usia bumi diciptakan sampai sekarang. Nah dulunya 100 tahun yang lalu tidak ada satupun kita yang hidup di sini tersebut namanya ya. Masih dalam kondisi apa kita nggak bisa bayangkan, belum ada sama sekali sampai sekarang seperti ini. Nah 100 tahun lagi juga ya. Jadi orang beriman itu selalu dididik supaya kamu waktunya itu sangat terbatas, jangan sampai sombong. Kalau misalnya berpuasa paling juga berapa tahun? Mintanya lebih. Apa? Ya, berpuasanya 2 kali, mintanya lebih. Berpuasanya 2 kali 5 tahun, mintanya lebih. Oh iya. Nah, iya. Belum puas. Waktunya sudah jam 3 nih. Baik, sebelum saya akhiri, saya tidak ada pesan lagi. Kalau tidak ada, kita akhiri. Mari bapak-bapak saya ajak untuk mengakhiri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina yawma yaqumu hisab. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa ala muslimin wa sallallahu mustaqimna ala mu'minin wa ajidna bi nurika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala mustaqimna wa mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan wa farid wa dammir a'da'ahum a'da'atin wa dammir zulm Israel wa shaddid samrahum wa